Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul warisan di kekekalan. Saudara-saudara, banyak orang meninggalkan warisan yang baik, sehingga namanya menjadi nama jalan, ya, dijadikan nama gedung atau nama perpustakaan, nama bandara udara, atau diabadikan dalam bentuk lainnya. Pencipta lagu yang menghasilkan karya yang bagus akan dibukukan atau digubah ulang agar dapat meninggalkan legacy atau warisan yang abadi. Tetapi pernahkah kita berpikir atau memikirkan betapa ironis kalau di surga ternyata dia tidak diakui atau kita tidak diakui? Ya, ia boleh meninggalkan legacy, dia boleh meninggalkan legasi yang baik di mata manusia. Tetapi kalau ternyata waktu di kekekalan ia tidak diakui, maka itu adalah hal yang paling celaka. Siapa orang yang bisa meninggalkan legasi yang mulia? Hanya orang yang berani mengosongkan bejana hatinya sehingga dapat diisi oleh Tuhan, sehingga karya-karyanya merupakan karya Roh Kudus. Pasti itu dihargai di dalam kerajaan surga. Jadi tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus, bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi melalui kehidupan kita ini. Hidup kita digerakkan untuk melakukan banyak hal yang berdampak untuk orang lain, yang meninggalkan warisan. Nama kita tidak terukir di gedung-gedung, di bandara, juga mungkin tidak ditulis di jalan-jalan, tetapi nama kita terukir di kerajaan surga. Maka untuk itu kita harus berani membayar harga untuk menjadi seseorang yang memiliki warisan di kekekalan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala perbuatan mereka mengikuti mereka. Jadi perbuatan kita menjadi catatan abadi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan ragu-ragu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Alkitab mengatakan berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13, ya. Maka harus selalu diingat, ya, bahwa legasi kita ini bukan di bumi, tetapi legasi atau warisan kita itu di kekekalan. Tapi jangan sampai orang berpikir dengan memberi uang berarti ia sudah mengukir namanya di kekekalan. Padahal yang penting bukan uangnya saja, tapi ketulusan hati dan segenap hidup kita. Orang-orang yang membawa karya-karya hidupnya yang berkenan pasti dimuliakan. Maka jangan miskin karya dan jangan merasa yang aktif di gereja sebagai pendeta atau aktivis, ya, belum tentu semua itu memperkenan Tuhan. Kalau motifnya tidak lurus karena belum mengosongkan bejana hatinya, dia masih tetap miskin. Sebab dia melakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Orang yang hidupnya dipersembahkan penuh bagi Tuhan, kerinduannya untuk bertemu Tuhan itu pasti besar sekali, ya. Yang ditinggalkan banyak harta, kekayaan, perusahaan, aset dengan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, bahkan triliun. Orang yang memilih tidak meninggalkan semua itu mungkin akan terlihat berhasil di mata manusia. Bahkan namanya diabadikan dalam berbagai bentuk, ya, nama gedung, nama universitas, nama bandara dan lain sebagainya. Tetapi waktu mati miskin, tidak ada penjemputan, karena miskin karya tidak berkarya bagi Tuhan. Berbeda dengan orang yang berkarya bagi Tuhan, ya, orang-orang ini akan dijemput malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat senang menjemputnya karena orang ini banyak karyanya bagi kerajaan Allah. Orang ini yang membuat Bapa di surga senyum terus, ya, tersenyum terus. Mari sekarang kita jujur melihat apa yang masih kita hasrati, melihat apa yang masih kita cintai, yang belum bisa kita lepaskan. Ya, sebab
hal seperti ini adalah berhala. Apalagi kalau itu kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan, karena melanggar kesucian Tuhan, seperti atau termasuk watak karakter kita yang buruk, yang mudah tersinggung, mudah cemburu, yang senang membalas dendam, suka melihat orang lain menderita, senang orang lain dipermalukan. Ayo kita tinggalkan semua itu. Kita mau membangun legacy atau warisan yang baik, ya, di bumi ini tentunya karena kita memberikan warisan iman kepada orang-orang yang kita tinggalkan di bumi, dan di surga dicatat. Orang-orang tua harus meninggalkan legacy yang baik untuk anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan berguna sekali, uang yang diberikan juga bisa bermanfaat, tetapi semua warisan tersebut bisa menjadi sia-sia. Bahkan tidak jarang yang malah menjadi penyebab utama atau kausalitas prima dari kehancuran anak-anak. Tetapi warisan takut akan Allah yang diberikan orang tua kepada anak-anak, lalu anak-anak mengembangkan diri sedemikian rupa sampai mereka menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan yang efektif, maka orang tua pun juga akan ikut memetik buah dari kehidupan anak-anak yang mewarisi iman orang tuanya. Para orang tua mulai bertanya sekarang, ya, apa yang Anda sudah wariskan ke anak-anak? Jika belum memberikan warisan yang baik atau belum, ya, mari kita tebus kesalahan kita supaya di sisa umur kita ini kita masih bisa meninggalkan legacy untuk anak-anak kita dan untuk sesama. Jadi kita masih punya kesempatan meninggalkan legacy. Mungkin ada orang-orang tua yang sekarang terbaring, sudah tidak punya kekuatan fisik untuk berbuat sesuatu. Biarlah doa kita bisa menyentuh hadirat Allah dan didengar oleh Tuhan. Maka hargai waktu yang ada untuk mengukir kehidupan, supaya kita bisa memiliki legacy yang berlimpah di kekekalan nanti. Masih ada waktu, kita bisa berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.